halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Ibu ya. Hari ini Ibu acaranya mau bersih-bersih ini teman ya. Mau lap ini ya Ibu ya. Nih mau dilap dapur mah. Acaranya Ibu pagi ini bersih-bersih ya teman ya. Nih ya. Ini mau dibersihin ya, mau dilap ya. Nih. Ini sudah 1 minggu sama Ibu belum dilap ya. Jadi hari ini Ibu acaranya mau bersih-bersih ini. Dan tolong video Ibu nanti di like, komen, dan subscribe. Tolong di share sebanyak-banyaknya teman ya. Dan hari ini Ibu acaranya mau bersih-bersih dapur teman ya. Karena kamar mandinya sudah dibersihin, sudah bersih. Sekarang mau bersih-bersih dapur teman ya. Ini ya bagian dapur ya. Ini sudah bersih ya. Ini sudah bersih dan ini mau sekarang tinggal ngelap ini teman ya, yang bawah-bawah ini sudah semua ya. Ini sudah dilap semua. Ini sudah barusan dilap. Nih. Nah, sekarang tinggal ngelap ini teman ya, mau bersih-bersih yang ini teman ya. Ini mau dilap. Lapnya pakai ini teman ya. Disemprot pakai ini. Kalau pakai ini langsung bersih, busanya cepet hilang juga. Bisa bersihnya bersih peret gitu temen ya, cering gitu ya, link gitu ya. Jadi acaranya pagi ini Ibu sudah bersih-bersih, yang bawahnya sudah dibersihin semua ya. Nih sudah dibersihin semua, sekarang tinggal bersihin yang ini teman ya. Jadi tolong video Ibu di like, komen, dan subscribe. Tolong di-share sebanyak-banyaknya teman ya. Dan inilah TKW di luar negeri kerjanya teman ya. Jadi jangan diabaikan teman ya. Jadi acaranya hari ini Ibu bersih-bersih dapur ya teman ya. Jadi kalau disemprot pakai ini cepat bersih teman ya. Coba teman-teman beli yang mereknya ini teman. Ini kalau minyak itu cepat habis, cepat hilang teman. Enggak seberapa bandel teman ya. Jadi buat teman-teman semua bisa mencoba yang ada di luar negeri ya, yang ada di Hongkong ya, pakai ini ya. Dan kalau pakai ini dilap 2 kali sudah bersih busanya teman. Hasilnya juga bagus teman. Jadi bisa nyoba pakai yang ini teman ya, yang ini ya. Jadi teman-teman juga bisa mencoba ya. Busanya cepat hilang teman. Hasilnya juga bersih benar. Jadi teman-teman bisa pakai ini buat ngelap dapur minyak itu ya. Hasilnya benar-benar luar biasa teman. Dan ini bisa dibuka begini teman ya. Nih bisa dibuka ya. Jadi buat teman-teman semua bisa mencoba bersih-bersih pakai yang ini. Merek ini teman ya. Hasilnya benar-benar luar biasa teman. Hasilnya bersih dan kinclong. Jadi buat teman-teman semua bisa bersih-bersih ya. Pakai ini ya, disemprot pakai ini. Hasilnya luar biasa.
Jadi di Hong Kong itu kerjanya nggak cuma ngurus orang lansia doang temen ya, jadi juga bersih-bersih, nyuci, masak, belanja. Itu kayak ibu itu sesudah belanja bikin video di bawah gitu biasa ya. Jadi kayak gitu kerjanya ya, nggak hanya cuma ngurus orang lansia, kerjanya segala macam teman ya. Jadi disyukurin aja ya teman ya, dikerjain dengan ikhlas, nanti hasilnya juga barokah teman ya. Jadi namanya kerja itu nggak ada enaknya teman ya. Jadi semua kerjaan itu ada resikonya sendiri teman ya. Jadi buat teman-teman yang ada di luar negeri, semua sudah mengalami ya, semua sudah mengalami kerja bagaimana kerjanya di luar negeri itu ya. Jadi rumah, dapur apa itu selalu dibersihin teman ya, nggak kayak kita di rumah sendiri gitu ya. Jadi ini pintu-pintu ini juga dilap teman ya, pintu-pintu ini juga dilap pakai ini. Kalau pakai ini teman ya, kalau pakai ini kaca-kaca berminyak itu langsung hilang teman. Jadi dilap 3 kali, 1, 2, 3 kali sudah bersih teman. Jadi buat teman-teman semua bisa nyoba ya. Bisa nyoba lap bersih-bersih ya. Karena di Hong Kong itu mayoritas masakannya setiap hari pakai minyak. Jadi itu minyaknya itu nyemprot dari mana-mana kadang temen ya. Jadi kalau nggak dibersihin, kalau nggak disemprot pakai ini, itu bandel bener temen. Kalau disemprot pakai ini, disemprot ini dilap 2 kali 3 kali sudah bersih, kinclong gitu teman. Jadi buat teman-teman semua, selamat beraktivitas, selamat bekerja teman ya. Selamat bekerja, sukses 2 tahun kita pulang membawa berkah dan barokah, uang yang halal gitu aja teman mikirnya ya. Jangan jangan dianggap babu itu, jangan diremehkan. Babu itu kerjanya gimana ya, kalau babu itu kerjanya di luar negeri itu benar-benar luar biasa teman ya. 24 jam kayaknya kerja ya. Jadi buat teman-teman semua, selamat beraktivitas, selamat bekerja, sukses 2 tahun kita pulang membawa berkah dan barokah, membawa uang yang halal. Dan buat teman-teman semua bisa menjaga kesehatan ya, terutama kesehatan kita harus jaga ya, apalagi di Hong Kong ada corona ya. Jadi harus pandai-pandainya menjaga kesehatan terutama temen ya. Biarpun mandi keringat, yang penting ini ibu mandi keringat ini ya, rupanya kulu-kulu temen ya, rupanya kulu-kulu. Baru bersih-bersih ya, bersih-bersih sana sini. Kan hari ini itu kamar mandinya sudah dibersihin sama ibu ya, sudah bersih semua ya.
Kamar mandinya sudah dibersihin semua sama ibu, sudah nyuci ya. Jadi hari ini ibu tinggal istirahat ya. Dan buat teman-teman semua, selamat beraktivitas. Dan hari ini cucian ibu banyak bener ya teman ya. Tuh di bawah itu ya, tuh cuciannya banyak bener ya. Karena di Hongkong hujan hari ini teman ya. Jadi buat teman-teman semua, selamat bekerja ya teman ya. Dan ibu kemarin gimana ya, ibu kemarin aduh maaf, rupanya kulu-kulu teman. Kalau sudah bersih-bersih kerja, hawanya panas, rupanya pasti kulu-kulu kayak monyet teman ya. Nggak apa-apa ya, ibu kayak monyet ya, kulu-kulu ya. Dan padahal sudah ada kipasnya teman. Hongkong hawanya panas bener, juga hujan, sebentar hujan sebentar panas gitu ya temen ya. Dan sekarang ibu mau mau curhat sedikit ya. Kemarin pas ibu belanja ya temen ya, itu ketemu orang Indonesia, itu bilang katanya dari temennya, katanya kalau cuti itu di Indonesia itu susah, terus mau pulang kembali di Hongkong itu juga susah. Terus itu masih kalau cuti itu loh temen ya, kita seandainya kayak kita cuti di sini harus medical, terus ngurus surat-surat itu, surat jalan itu di KJRI konsulat itu juga. Terus nanti kalau mau balik ke sini juga gitu temen, juga ngurus surat lagi, juga medical lagi. Terus sampai Hongkong masih di nggak langsung datang di rumah majikan temen, masih di tempat agen di mana gitu loh temen. Jadi ibu itu kalau mau cuti masih mikir-mikir, kalau cuma dikasih 1,5 bulan, yang 1 bulan dibuat karantina di Indonesia 2 minggu, karantina di Hongkong nanti kembali 2 minggu sebulan. Terus cuma setengah 15 hari di rumah, cuma bikin gimana teman ya, cuma bikin sakit hati keluarga ya. Kita sendiri juga belum puas ketemu keluarga cuma sebentar ya teman ya. Ya mending buat teman-teman dan kita ya, mending kita kalau mau cuti mending nunggu waktu yang baik aja temen ya, supaya kita bisa di rumah agak lama gitu. Seperti biasa dikasih cuti sebulan, bisa sebulan di rumah gitu temen ya, nggak dikasih 1,5 bulan, cuma setengah bulan di rumah, yang 1 bulan dibuat karantina ya temen ya. Jadi ya gimana ya, mending kita menunggu waktu yang baik aja temen ya. Dan kemarin ibu kemarin ibu pergi ke konsulat juga. Ibu sekarang di Hongkong sudah canggih temen ya. Jadi buat teman-teman semua, dari dulu pun ada, cuman dulu ibu juga buka, tapi lama nggak diisi ya. Dan kemarin ibu pergi ke konsulat dan ke bank BNI temen ya. Kemarin ibu pergi ke bank BNI ini temen ya. Ini bukan Google Action ya, tapi bank BNI. Kemarin lusa ibu pergi ke bank BNI, buka rekening temen ya. Buka rekening bank BNI di Hongkong, langsung dapat ATM. Bisa dicairkan dengan dolar, bisa menabung dolar, bisa menabung uang Indonesia, juga bisa mengambil uang dolar, juga bisa mengambil uang Indonesia juga temen ya. Jadi gampang sekarang di Hongkong ya, di luar negeri di mana-mana sekarang gampang buka rekening bank Indonesia, bank BNI bisa seperti ini. Langsung dapat bukunya juga temen, langsung dapat bukunya. Ini bukunya ya, langsung dapat bukunya. Ini langsung dapat bukunya bank BNI temen ya. Ini ya, langsung dapat bukunya bank BNI juga ya. Ini ya, ini bukunya ya. Aku terbalik ini ya. Ini bukunya ya. Langsung dapat bukunya bank BNI Indonesia temen ya.
langsung dapat ATM. Ini ATM-nya ya. Di Hong Kong ya juga bisa ngambil uang Indonesia, juga bisa ngambil uang dolar. Gampang sekarang temen ya. Ini ya ATM-nya Bank BNI, bisa mengambil dolar, bisa mengambil uang Indonesia juga bisa. Terus ini bukunya Bank BNI bisa lewat buku, juga bisa lewat ATM. Tempatnya di Kos WB temen ya, tempatnya di Kos WB. Belakangnya konsulat temen ya, di belakang konsulat itu ada Bank Mandiri, juga Bank BCA, juga ada temen ya. Tapi ibu bukanya Bank BNI karena di rumah ibu deketnya yang deket Bank BNI temen ya, jadi bukanya ibu buka Bank BNI ini temen ya. Jadi kalau punya rekening sendiri kayak gini, kita aman temen ya, kita bisa menabung, langsung menabung uang Indonesia dari Hong Kong. Terus uang Indonesia juga bisa diambil dengan uang dolar, juga bisa mengambil uang Indonesia pakai ATM Bank BNI. Sekarang di Hong Kong lebih canggih teman ya. Dari dulu pun juga bisa. Tapi yang dulu itu ibu nggak bikin videonya ya. Ini yang kemarin ibu buka kemarin di bulan kemarin itu ya, sudah di vlog sama ibu yang kemarin, tapi ngevlognya kurang komplit temen ya, buru-buru. Sekarang di rumah nggak ada orang, ibu bisa ngevlog yang lebih panjang durasinya. Dan sekali lagi, kemarin lusa itu ibu pergi ke Bank BNI, buka rekening Bank BNI, buka Bank BNI di Hong Kong, buka rekening Bank BNI di Hong Kong, bisa mengambil dolar, bisa mengambil rupiah temen ya. Jadi gampang sekarang itu di mana-mana gampang ya. Ini Bank BNI-nya ya, ATM-nya ya. Nih, Bank BNI-nya ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan soal uang ya, kita harus bisa punya pegangan sendiri ya, jangan dikirim semua buat keperluan. Jadi kita harus pandai-pandainya menjaga keuangan kita ya. Kirim uang ya kirim buat keluarga, tapi kita harus punya pedoman sendiri teman ya, harus punya tabungan sendiri. Karena apa? Karena kita kan nggak terus kerja di luar negeri ya, capek ya. Jadi kita harus punya tabungan sendiri selain buat keluarga ya teman ya. Buat keluarga juga buat keluarga, buat kita ya, buat kita harus pandai-pandainya menjaga keuangan. Makanya itu teman ya, jangan boros-boros, jangan beli ini itu karena di Indonesia itu juga bisa beli teman ya. Jadi nggak usah beli ini itu ya teman ya. Di Indonesia sekarang sudah semua ada. Dan ini bukanlah Google Action, surat dari Google Action, tapi dari Bank BNI temen ya. Kemarin ibu buka rekening itu ya, ini amplopnya ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum buka rekening Bank BNI di Hong Kong, teman-teman bisa buka Bank BNI, BCA, Bank Mandiri, bisa buka di Hong Kong temen ya. Ongkos buka rekening 150. Kalau langsung apa itu buat ngisinya rekening itu kita ngasih uang 500 dolar Hong Kong, itu sudah buat daftarnya 150, dan buat isi ATM maksudnya teman ya, buat isi ATM itu sekitar 500-an gitu. Itu sudah aman. Terus jadi setiap bulan kita bisa ngirim sendiri teman ya, bisa ngirim di Chandra, di tempat pengiriman uang Hong Kong itu kita langsung kirim di atas nama kita sendiri, gampang kan. Jadi uang kita harus pandai-pandainya menjaga keuangan kita, jangan semua dikirim ke Indonesia. Kalau dikirim ke Indonesia itu ya apa yang dibutuhkan beli ini itu ya itu aja, buat keluarga ya buat keluarga. Maksudnya kita harus pandai-pandainya menjaga keuangan kita, jangan semua dikirim semua ke keluarga. Kalau sudah dikirim biasanya itu semua habis teman ya. Untung aja yang dikirimin itu digunakan yang benar. Kalau yang dikirimin itu dibuat yang lain, namanya orang kebanyakan mayoritas teman-teman saya itu dikirimin semua katanya beli ini itu, ternyata teman saya sewaktu pulang nggak ada apa-apa teman, malah suaminya di rumah malah menikah lagi, punya anak lagi, uangnya tuh nggak karuan.
terus keluarganya semua tuh nggak ada yang ngasih tahu yang di Hong Kong. Jadi dia itu pulang tuh kecewa. Makanya itu temen ya, kita harus pandai-pandainya, kita harus saling percaya, boleh saling percaya, tapi kita soal uang harus pandai-pandainya menjaga, mengatur keuangan kita. Kirim kalau ingin beli ini tuh ya kirim kiranya secukupnya aja. Jadi kita kalau sudah capek pulang, nanti kita punya modal, punya uang sendiri. Kalau ada apa-apa kita punya uang sendiri, aman kan? Gitu loh teman ya. Jangan semua kerja setiap bulan dikirimin keluarga, setiap bulan dikirimin buat keluarga, beli ini itu, bikin rumah ya bikin rumah ya bikin rumah, beli sawah nggak apa-apa, yang beli sawah yang bikin rumah nggak apa-apa, tapi kita harus menyisihkan teman ya, harus menyisihkan sedikit buat tabungan kita sendiri tanpa pengetahuan keluarga. Jadi nanti kita pulang, andaikan kita kepepet nggak ada uang, kita punya uang, masih ada uang simpanan sedikit lah, itu buat modal, buat pengganti kalau sudah kita capek di rumah, sudah nggak ada uang. Jadi kita punya simpanan sendiri sedikit itu tadi teman, gitu loh ya. Jangan semua langsung dikirim, nggak apa-apa, dikirim semua nggak apa-apa, tapi ya itu harus ada bukti. Boleh percaya, saling percaya boleh, tapi soal uang kita harus pandai-pandainya menyisipkan uang sendiri buat kita nanti sewaktu pulangnya nanti temen ya. Itu pesan ibu ya, terutama ya, banyak kejadian temen ibu itu semua gaji dikirimin semua, katanya beli ini, beli motor, beli ini itu. Ternyata teman saya pulang nggak ada apa-apa, malah suaminya menikah lagi. Itu banyak kejadian itu. Kadang rumah sudah bikin di luar negeri kerja mati-matian, kayak teman ibu kemarin juga gitu, di luar negeri mati-matian kerja, di rumah suaminya sama wanita lain. Itu ada juga kayak gitu teman. Jadi makanya kita harus pandai-pandainya menjaga keuangan, menjaga jaga-jaga sendiri itu loh teman ya. Makanya gimana ya, soal keluarga harus dihubungin setiap hari, jangan langsung nggak dihubungin berapa hari, jangan. Namanya orang ya teman ya, kita nggak tahu namanya orang, godaan orang itu nggak sama, nggak tahu ya. Namanya orang yang sana ditinggal suaminya di sana, yang sini ditinggal istrinya di sini, pura-pura kenalan, nanti minta nomor HP, akhirnya kenalan lewat HP. Itu banyak kejadian lewat Facebook, lewat WhatsApp, itu banyak kejadian kayak gitu teman. Jadi teman-teman semua, pesan ibu, jagalah keuangan, soal uang jagalah dengan baik teman ya, jangan boros-boros ya. Beli ini itu ya beli, tapi jangan terlalu banyak-banyak, karena yang di Indonesia itu juga bisa dibeli gitu loh teman ya. Jadi buat teman-teman, pesan ibu yang ada di Hong Kong, bisa buka rekening bank BNI, BCA, Bank Mandiri bisa. Jadi untuk menyisihkan uang sedikit demi sedikit buat kita sendiri nanti bila sudah tidak kerja di luar negeri lain. Maksud ibu memperingatkan untuk mengingatkan teman ya, untuk mengingatkan teman-teman, jangan semua dikirim ke keluarga, suami, jangan. Kita harus menyimpan uang sendiri sedikit demi sedikit setiap bulannya, buat kita sendiri juga buat keluarga nanti setelah kita tidak pulang kerja lagi di Hong Kong gitu teman ya. Karena kerja di luar negeri itu capek, kerjanya berat, apalagi yang ngurus lansia teman ya. Dan semua majikan tak sama ya, semua TKW tak sama, semua majikan tak sama. Jadi makanya itulah, jagalah sedia payung sebelum hujan soal uang teman ya. Dan sekian pesan-pesan ibu buat teman-teman. Bila kata-kata ibu ada yang kurang terkenan atau enggak sopan atau kurang enak didengar, pesan ibu minta maaf yang sebesar-besarnya, karena ibu sudah mengalami, sudah pernah tahu orang pulang dari luar negeri itu yang di rumah itu uangnya dihabiskan. Dan itu jadi ibu itu mengingatkan buat teman-teman semua, harus pandai-pandainya menjaga uang dan harus pintar menyisipkan uang sedikit demi sedikit setiap bulan, selain dikirim buat keluarga beli ini itu ya teman ya. Jadi itu uang sedikit itu nanti kalau kita sudah pulang di Indonesia,
kita nggak kerja, jadi kita masih punya simpanan sendiri, maksudnya gitu temen ya, bukan buat uang selingkuh, enggak, buat kita sendiri nanti setelah kita sudah nggak kerja di Hong Kong, jadi kita punya simpanan sendiri, uang yang sedikit-sedikit ya bulan itu tadi gitu loh maksud ibu temen ya. Jadi bila kata-kata ibu ada yang kurang sopan, nggak enak didengar teman-teman atau gimana, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya, karena ibu cuma mengingatkan karena ibu sudah mengalami dan sudah melihat sendiri teman-teman ibu yang pulang di sini uang dikirim semua, ternyata banyak kejadian yang seperti itu. Selain itu ibu juga pesen, memang tidak semua orang yang ditinggal begitu, tidak teman ya. Ibu cuma mengingatkan jaga-jagalah sebelum hujan, sedia payung. Soal uang kita harus mempunyai simpanan sendiri gitu ya. Karena di Hong Kong sudah canggih. Kita menabung di sini, uang BNI, buka rekening bank BNI di Kos WB temen ya. Di belakangnya konsulat. Di situ kalau kita itu kadang kehabisan uang, belum gaji, mau beli ini kok belum gaji, seandainya mau kirim uang kok masih kurang sedikit, kita bisa langsung kirim juga bisa, teman juga bisa. Jadi itulah enaknya ya teman ya. Bukalah cuma $500, nanti kita sudah punya ATM, punya bukunya, bisa nabung langsung uang Indonesia, bisa nabung uang dolar. Juga bisa diambil dengan dolar, bisa mengambil dengan uang rupiah, gitu loh enaknya temen ya. Jadi sekali lagi, bila kata-kata ibu ada yang kurang sopan, nggak enak di hati teman-teman, ibu cuma mengingatkan demi teman-teman ya, pokoknya ya. Bila kata ibu kurang sopan, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja buat teman-teman, sukses 2 tahun kita pulang membawa berkah dan barokah, uang yang halal buat modal kerja di rumah nanti ya teman ya. Assalamualaikum, bye bye.